Per hari ini, Sabtu 20 Juni 2020, kasus COVID-19 di Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Kasus positif 2.569 kasus, sembuh 920 kasus, dan meninggal 143 kasus. Sementara untuk 5 hari terakhir, kasus COVID-19 di Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Selasa 16 Juni positif 56 kasus, sembuh 30 dan meninggal 0 kasus. Rabu positif 115 kasus, sembuh 65 kasus dan meninggal 0 kasus. Kamis positif 45, sembuh 20 dan meninggal 9 kasus. Jumat, kasus positif 80, sembuh 20 dan meninggal 13 kasus. Dan Sabtu ini, kasus positif 98, sembuh 20 dan meninggal 0 kasus. Kita akan ulas dinamika kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Sudah bergabung bersama Kompas Malam Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Selamat malam, Mbak Cynthia. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Ganjar, penanganan pasien di Klaten ini kali ini menjadi sorotan. Ada metode refreshing yang kini digaungkan. Apakah ini termasuk arahan Anda kepada pasien COVID yang lama dirawat? Oh, enggak, saya tidak mengarahkan secara langsung, tapi kami berikan pada otoritas kesehatan. Jadi kalau kemudian menurut dokter pertimbangan-pertimbangan itu bisa dilakukan, tentu kami persilakan saja. Karena dengan OTG memang mungkin mereka bosan. Ada juga kemarin kejadian yang dirawat lama, nggak sembuh-sembuh, keluarganya minta paksa begitu. Itu pun juga kita negosiasikan. Yang terpenting kalau mereka OTG, adalah yang luar biasa, dia bisa diisolasi. Maka menurut saya sih kalau protokol kesehatannya diikuti, mungkin itu cukup akan bisa membantu pasien ya. Dan itu kan masih dalam lingkungan. Menarik sih menurut saya, menghibur pasien. Iya, betul. Pak Ganjar, lantas adakah arahan Anda yang mungkin berbeda dengan wilayah lain terkait mungkin untuk pasien yang memang mengalami cukup lama penyembuhannya, prosesnya? Iya, sebenarnya kita perlu melakukan checking. Kalau dari pengamatan kami di beberapa tempat itu, mereka di swab terus dan masih seperti itu. Ini memang butuh diberikan perlakuan yang khusus. Nah, kekhususan ini yang paling tahu adalah dokter. Nah, tinggal kemudian bagaimana memanage agar tidak bosan. Saya kira memperbandingkan antara Klaten dengan yang kemarin kejadian di Blora kalau tidak salah itu kemarin, itu dua hal yang saya kira Klaten ini menjadi menarik sebagai satu alternatif. Kalau itu bosan, periksa nggak dapat dirawat nggak sembuh-sembuh, dan kemudian ada keluarganya rombongan mengambil paksa, kan malah kesannya itu seperti apa, tidak percaya, terus kemudian tidak sabar. Tapi mungkin dengan cara-cara ini akan baik dan membantu. Karena kami, Mbak, waktu terjadi di Rumah Sakit Karyadi dulu, itu 16 kalau tidak salah para dokter-dokter itu masuk di hotelnya Pemprov Jateng, terus kemudian mereka berolahraga tiap hari, mereka chatting, mereka nyanyi-nyanyi, dan mereka dokter semua dan sembuh semua. Waktu setelah sembuh mereka datang kepada saya. Jadi ini menjadi alternatif sebenarnya agar menghindari kebosanan dan pasien yang positif tetap dirawat begitu. Ya, dan juga meningkatkan imunitas. Pak Gubernur, tadi kami juga menayangkan ada grafik dinamika kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Ada 3 hari di pekan ini kasus meninggal 0 kasus. Tanggapan Anda terkait ini, Pak Ganjar? Iya, sebenarnya Mbak, kita mendata kok yang komorbid itu berapa, yang punya penyakit bawaan, dan itu memang pada posisi yang tertinggi kategori yang meninggal. Kami analisis. Nah, yang komorbid ini kemudian kita cari terus-menerus agar kita bisa memberikan treatment khususnya kepada para dokter yang merawatnya atau tenaga kesehatan yang merawat. Nah, dengan cara itu sebenarnya kita bisa memberikan effort atau upaya yang lebih kepada mereka. Nah, dari situlah kemudian saya sih masih kepingin dunia medis itu bisa membedah, Mbak, mengotopsi ya mayat yang diindikasikan ini karena COVID. Yang kaitannya dengan komorbid seperti apa, yang kemudian tidak seperti apa. Karena kita betul-betul hati-hati pada soal ini. Dan yang berikutnya lagi sedikit tambahan saja,
beberapa bupati wali kota sekarang jauh lebih progresif untuk melakukan rapid test massal yang lebih banyak, terutama kepada kecurigaan-kecurigaan daerah-daerah yang memang ini bisa menjadi sumber. Contohnya pasar seperti yang ditayangkan di Kendal antara lain. Ya, Pak Ganjar, pasien meninggal dunia 0 kasus, tentu ini menjadi harapan besar untuk kita semua. Adakah imbauan yang ingin mungkin Anda sampaikan agar metode ini ataupun 0 kasus untuk meninggal dunia ini bisa ditingkatkan? Sebenarnya yang terpenting surveillance-nya yang tinggi. Kalau surveillance-nya tinggi, kita bisa mengetahui bagi Bapak, Ibu, warga masyarakat, terus kemudian pelayan kesehatan, baik itu yang primer, puskesmas, terus kemudian rumah sakit, kalau mendapatkan situasi seperti itu cepat, responnya mesti cepat. Nah cepat ini akan mempengaruhi. Maka kemarin Mbak, lab-lab ini kita tingkatkan. Saya waktu diajak rapat kemarin dengan Kemenko, PMK, Menko Invest juga menyampaikan bahwa kalau kemudian beberapa pengalaman ya dari gugus tugas menyampaikan juga, itu ada salah satu kota, saya lupa di mana kemarin, tidak di Jawa Tengah sih, itu hasil labnya itu 10 hari. Oh itu bahaya kalau 10 hari. Itu pasien-pasien semua akan tertahan di rumah sakit yang lama kalau begitu. Maka waktu minggu lalu saya evaluasi, coba saya minta di lab-lab yang ada di Jawa Tengah berapa. Paling lama ternyata 3 hari. Tapi faktanya rumah sakit yang mengirimkan VTM itu bisa mendapatkan sampai ada yang komplain, Mbak Demak umpama, komplain ke saya, Pak ini sudah berbulan-bulan, Pak. Oh enggak mungkin kalau berbulan-bulan. Ternyata informasi yang diberikan atau hasil dari lab yang diberikan itu tidak sampai dan tidak segera tercatat. Maka saya yang memburu kemarin, Mbak. Ternyata semua diberikan. Nah, administrasinya mesti dibaikkan. Maka kemarin kita minta cepat. Saya hanya mentolerir maksimum 2 hari. 2 hari itu pun sebenarnya karena 1 hari ini dia masuknya umpama sore sehingga harus sempat ngendon menunggu VTM yang lain. Nah, kalau kemudian mereka sudah masuk katakan pagi hari, maka hari itu saya minta harus selesai. Karena SDM-nya siap, alatnya sekarang sudah lebih baik, reagennya ada, VTM cukup gitu ya. Jadi nggak ada alasan. Maka itulah yang kita bisa membuat Mbak, para pasien ini cepat diketahui hasilnya sehingga treatmentnya juga lebih cepat begitu. Iya, artinya pengawasan diperketat. Lalu Pak Gubernur, tadi Anda juga bersama Panglima dan Kapolri meninjau pasar tradisional. Apakah di masa menuju new normal ini pasar tradisional akan menjadi prioritas pengawasan Anda khususnya? Iya, ini pertanyaan bagus Mbak. Betul. Kalau tadi saya menemani Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri, juga didampingi juga oleh Pak Wali Kota Semarang, karena Semarang ini meningkatnya agak tinggi. Karena Pak Wali Kota berkomitmen untuk banyak melakukan rapid test, terstruktur, sistematis, masif, kayak putusan MK kita bilang. Nah itulah yang kemudian kita tahu Mbak, bahwa potensi di pasar tradisional memang tinggi. Makanya begitu ketahuan seperti yang di pasar Karangayu yang tadi ditengok, di Kendal tadi yang juga diberitakan oleh Kompas, maka sebenarnya setelah 3 hari katakan diliburkan, disemprot, nggak cukup buat saya. Maka kemarin sudah saya berikan surat kepada para bupati wali kota, dengan pengalaman hanya nyemprot dan 3 hari meliburkan pasar, itu sesuatu yang tidak cukup. Harus ditambahi dengan mengatur jarak, terus kemudian menaruh petugas dan fasilitas kesehatan yang ada. Menaruh petugas ini penting untuk melakukan patroli, karena ini memang potensi yang sangat tinggi. Itu yang sekarang coba lagi kita gencarkan, Mbak. Maka bantuan dari TNI Polri, tadi sesuai dengan arahan Pak Panglima TNI, menjadi penting. Sehingga kalau kemudian kurang tenaga, TNI Polri kita kerahkan untuk bisa mendorong. Baik. Artinya pengawasan di pasar khususnya akan menjadi fokus dari Pemprov Jawa Tengah untuk mencegah klaster baru. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo.